Tak yakin koalisi besar terwujud, pengamat sebut tergantung komposisi Capres-Cawapres. Saya katakan tadi, ya kita kan di antara tokoh-tokoh ini sudah saling mengenal dan saya lihat hubungannya baik dan kita bersahabat. Ya, sebagai contoh hubungan saya dengan Pak Sulhasan sama Pak Erlangga baik, Pak Mardiono baik, Pak Bohemian apalagi. Jadi kalau saya kok tidak merasa akan alot. Saya nggak tahu, mungkin pengamat lebih pintar dari saya. Saya nggak merasa alot, saya merasa ini kawan semua, kita merah putih semua, ya kan, kita nggak usah diragukan lagi. Saya sama teman-teman di PDIP juga saya kira ya tidak seserem yang kalian berharap. Tak yakin koalisi besar terwujud, pengamat sebut tergantung komposisi Capres-Cawapres. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani 5 atau Ray Rangkuti mengaku tak yakin koalisi besar yang digagas Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR bakal terwujud. Dia mengatakan salah satu faktor besar yaitu komposisi calon presiden, capres, dan calon wakil presiden cawapres yang bakal diperhitungkan. Faktor berikutnya adalah mengenai kepastian bakal koalisi ini memenangkan Pilpres 2024. Menurut Ray, di sisi lain, Partai Golkar yang digadang menggagas bakal koalisi ini justru terlihat berat hati. Pasalnya bisa saja koalisi ini justru menjadi bumerang bagi Golkar, misalnya menenggelamkan elektoral Partai Golkar yang mencear di 3 papan atas. Kenapa begitu? Pertama, kalau KIB tanpa koalisi besar itu kan imamnya ya Golkar gitu. Daya tawarannya Golkar tuh kuat sekali, bahkan punya potensi siapapun capres dalam KIB itu. Akhirnya ada Erlangga, ketum Golkar kalau itu yang diikatkan, ujarnya. Tapi kalau mereka masuk koalisi besar ini, Golkar tidak lagi jadi magnet. Magnet itu Gerindra atau Prabowo, kata Ray lagi. Masih ingat kita sekitar 2-3 bulan lalu, Pak Erlangga datang banyak sekali ketum parpol. Karena seolah-olah Pak Erlangga jadi magnet baru setelah Pak Surya Paloh atau Nasdem agak berjarak dengan Jokowi, kata Ray. Nah, sekarang kan itu tenggelam. Tenggelam karena yang menguat itu adalah Gerindra dengan Prabowo, ujarnya. Perhatian bahwa harus PDI Perjuangan RI 1, namun di sini bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang jumlah suara PDI Perjuangan memungkinkan untuk PDI Perjuangan memajukan calon sebagai RI 1. Jadi itu aja, jadi belum ada pembicaraan bahwa harus syaratnya atau seperti apa. Namun ya semuanya itu kan memang harus dibicarakan dengan baik dan tak yakin koalisi besar terwujud, pengamat sebut tergantung komposisi Capres-Cawapres. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani 5 atau Ray Rangkuti mengaku tak yakin koalisi besar yang digagas Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR bakal terwujud. Dia mengatakan salah satu faktor besar yaitu komposisi calon presiden, capres, dan calon wakil presiden cawapres yang bakal diperhitungkan. Faktor berikutnya adalah mengenai kepastian bakal koalisi ini memenangkan Pilpres 2024. Menurut Ray, di sisi lain, Partai Golkar yang digadang menggagas bakal koalisi ini justru terlihat berat hati. Pasalnya bisa saja koalisi ini justru menjadi bumerang bagi Golkar, misalnya menenggelamkan elektoral Partai Golkar yang mencear di 3 papan atas. Kenapa begitu? Pertama, kalau KIB tanpa koalisi besar itu kan imamnya ya Golkar gitu. Daya tawarannya Golkar tuh kuat sekali, bahkan punya potensi siapapun capres dalam KIB itu.
Wakilnya ada Airlangga, Ketum Golkar kalau itu yang diikatkan, ujarnya. Tapi kalau mereka masuk koalisi besar ini, Golkar tidak lagi jadi magnet. Magnet itu Gerindra atau Prabowo, kata Rai lagi. Masih ingat kita sekitar 2-3 bulan lalu, Pak Airlangga datang banyak sekali ketum parpol. Karena seolah-olah Pak Airlangga jadi magnet baru setelah Pak Surya Paloh atau Nasdem agak berjarak dengan Jokowi, kata Rai. Nah, sekarang kan itu tenggelam. Tenggelam karena yang menguat itu adalah Gerindra dengan Prabowo, ujarnya. Pengamat politik sekaligus pendiri Lingkar Madani 5 atau Rai Rangkuti mengaku tak yakin koalisi besar yang digagas Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR bakal terwujud. Yang mengatakan salah satu faktor besar yaitu komposisi calon presiden, capres dan calon wakil presiden cawapres yang bakal diperhitungkan. Faktor berikutnya adalah mengenai kepastian bakal koalisi ini memenangkan Pilpres 2024. Menurut Rai, di sisi lain, Partai Golkar yang digadang menggagas bakal koalisi ini justru terlihat berat hati. Pasalnya bisa saja koalisi ini justru menjadi bumerang bagi Golkar, misalnya menenggelamkan elektoral Partai Golkar yang mencear di 3 papan atas. Kenapa begitu? Pertama, kalau KIB tanpa koalisi besar itu kan imamnya ya Golkar gitu. Daya tawarannya Golkar tuh kuat sekali, bahkan punya potensi siapapun capres dalam KIB itu. Wakilnya ada Airlangga, Ketum Golkar kalau itu yang diikatkan, ujarnya. Tapi kalau mereka masuk koalisi besar ini, Golkar tidak lagi jadi magnet. Magnet itu Gerindra atau Prabowo, kata Rai lagi. Masih ingat kita sekitar 2-3 bulan lalu, Pak Airlangga datang banyak sekali ketum parpol. Karena seolah-olah Pak Airlangga jadi magnet baru setelah Pak Surya Paloh atau Nasdem agak berjarak dengan Jokowi, kata Rai. Nah, sekarang kan itu tenggelam. Tenggelam karena yang menguat itu adalah Gerindra dengan Prabowo, ujarnya. Jadi koalisi besar. Saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Kesepakatan bahwa harus PDI Perjuangan RI 1, namun di sini bisa saya sampaikan bahwa saat ini memang jumlah suara PDI Perjuangan memungkinkan untuk PDI Perjuangan memajukan calon sebagai RI 1. Jadi itu aja, jadi belum ada pembicaraan bahwa harus syaratnya atau seperti apa. Namun ya semuanya itu kan memang harus dibicarakan dengan baik dan